Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Kiki. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan cacah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu dan mengucapkan basmalah agar bisa kita baca dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah, yaitu tentang pembagian bilangan cacah. Nah, kita langsung masuk ke materi. Nah, pembagian itu sebagai pengurangan berulang. Nah, jika di perkalian kemarin itu adalah penjumlahan yang berulang, maka pembagian itu adalah pengurangan secara berulang sampai habis. Maksudnya sampai habis, sampai 0. Nah, di kelas 2 kemarin kalian sudah belajar sudah mengenal namanya pembagian ya, sebagai pengurangan berulang. Nah, di sini Kiki memiliki contoh, yaitu Tania memiliki 8 permen. Ia ingin membagikan permen-permen tersebut kepada kedua temannya sama banyak. Berapa permen yang diperoleh oleh teman Tania? Nah, kita langsung. Nah, di sini penyelesaiannya. Sebanyak 8 permen akan dibagikan kepada 2 anak. Nah, di sini ada 8 permen. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 permen. Kemudian, ya dibagi. Dikasihkan anak 2. Nah, di sini. Jadi, satu anak itu dapat 4. Ada 4 di sini 4, di sini 4. Nah, ada 2 kali pembagian sampai habis, atau dapat ditulis 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sampai hasilnya adalah 0. Sehingga diperoleh itu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi setiap teman Tania itu memperoleh 4 permen. Nah, ini 2 dari mana? Ingat, 2 itu berasal dari jumlah anak yang dibagi, ya, jumlah anak yang dibagi. Seumpama jika di sini dibagikan oleh 4 anak, maka yang ditulis juga 4. Misalnya 8 dikurangi 4 sampai ketemu hasilnya 0, seperti itu. Jadi ingat, angka 2 ini itu berasal dari yang namanya jumlah anak, atau jumlah yang ingin dibagikan itu berapa. Kemudian, nah, yang kedua adalah pembagian dengan cara bersusun. Nah, ini biasanya dikenal dengan istilah porogapit ya, nak. Nah, menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu dengan nilai yang lebih besar, lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun, atau dikenal dengan porogapit. Seperti ini bentuknya. Yaitu di sini Bu Kiki ada contoh, yaitu 72 dibagi 3. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita hitung dulu di sini 7 dibagi 3. Bisa apa tidak? Nah, kita harus kembali lagi dengan sistem perkalian. Nah, 3 dikali berapa hasilnya bisa 7? Nah, bisa atau tidak? Nah, jika tidak bisa, maka kita harus mencari angka yang bisa dibagi 3 yang nilainya itu dekat dengan 7. Nah, kira-kira berapa? Atau 8? 8 tidak bisa. Berarti kan coba kalau 6. Nah, 6 dibagi 3 bisa apa tidak? Bisa, yaitu hasilnya adalah 2. 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. Nah, kemudian 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1. Nah, 1 dikurangi 3 bisa atau tidak? Nah, karena bisa, kita lihat di sini masih ada angka 2. Nah, angka 2-nya kita turunkan. Kita letakkan di sini. Nah, ada 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4. Nah, 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. 12 dikurangi 12 hasilnya adalah 0. Jadi, kalian jika seumpama menemukan soal seperti ini, misalnya tidak bisa dibagi seperti 7 dibagi 3, tidak bisa. Kalian harus mencari bilangan yang terdekat. Bilangan terdekat yang bisa dibagi 3. Nah, kemudian
yang kalau ini sudah diturunkan. Nah, kalau misalnya di sini sudah 7, umpama dasar di sini sudah 7, di sini 0, ya tidak usah ditulis, langsung saja diturunkan seperti ini. Jadi hasilnya 72 dibagi 3 itu sama dengan 24. Nah, di sini ada lagi contoh. Nah, di sini ada pembagian 2 angka. Ada pembagian 2 angka yaitu 345 dibagi 15. Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Kita cari 3. Nah, 3 dibagi 15 bisa apa tidak? Kan tidak bisa, jumlahnya kan lebih banyak 15. Kemudian kita cari 34. Nah, 34 dibagi 15 itu hasilnya adalah bisa apa tidak? Nah, tidak bisa. Berarti harus langkah yang kita lakukan itu kita cari angka yang dekat dengan 34 yang bisa dibagi 15. Itu coba, nah itu 30 ya, kita cari 30. 30 dibagi 15 hasilnya adalah 2. 2 kali 15 hasilnya adalah 30. Ketiga, sepertinya 3 dikurangi 3 kan tidak bisa, hasilnya 0, jadi tidak perlu ditulis, langsung saja 4 dikurangi 0 adalah 4. Nah, kemudian karena 5 itu tidak ada hasilnya, maka 5-nya turunkan. Nah, kemudian 45 dibagi 15 bisa atau tidak? Kita lihat. Ya bisa. Nah, bisa, yaitu hasilnya ada 3. 3 kali 15 itu hasilnya adalah 4 dikali adalah 45. Nah, 45 dikurangi 45 itu sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya 345 dibagi 15 itu adalah 23. Jadi sebenarnya pembagian itu ada kebalikan dari perkalian. Jadi kalau kalian itu hafal dengan yang namanya perkalian, maka kalian tuh akan mudah untuk menghitung yang namanya pembagian. Jadi kalau kalian hafal dengan perkalian, maka dengan menghitung pembagian seperti ini itu sangat mudah. Maka dari itu kalian perlu menghafal yang namanya perkalian. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang pembagian. Ingat yang pertama, jika kalian harus mengingat apa itu namanya pembagian. Pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Kalau perkalian kemarin itu adalah penjumlahan yang berulang, kalau pembagian ini adalah pengurangan yang berulang. Kemudian yang kedua tadi, langkahnya kalau kalian ingin mengetahui dengan cara harus dikurangi secara habis ya, secara habis kalian kurangi sampai bertemu hasilnya 0. Tapi jika terlalu banyak seperti 72 dibagi 3 kan cuma terlalu banyak, maka kalian harus memakai cara bersusun. Kemudian tadi kalau misalnya dengan 2 angka, kalian juga harus mengurutkannya sesuai nilai tempatnya ya, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi Bu Kiki, dan Bu Kiki mohon maaf bila selama mengajar Bu Kiki banyak kesalahan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, walaupun kita masih kondisi pandemi. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.